Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalam ala mab'uti rahmatan lil alamin amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya maka seluruh kebaikan menjadi sempurna. Maka di antara kesempurnaan nikmat kebaikan yang menjadi kebaikan pada malam hari ini adalah diberikannya kita kesehatan dan kesempatan sehingga membersamai pertemuan pada malam hari ini yang tentunya merupakan sosialisasi vaksinasi di tingkat sekolah kita yang tentunya penting untuk kami adakan pertemuan pada malam hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan jazakallah khair kepada Dr. Muhammad Reski Setia Utomo yang telah menyempatkan di tengah-tengah kesibukan waktu istirahat beliau untuk hadir membersamai pertemuan kita malam hari ini, serta Bapak Ibu orang tua Ananda SMP IT Hidayatul Ummah yang tentunya kami banggakan. Baiklah, mengawali pertemuan pada malam hari ini, kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua partisipan yang telah menyempatkan hadir. Baiklah, untuk pertemuan malam hari ini kita akan membahas sesuai dengan schedule yang kami share di grup tentang sosialisasi vaksinasi untuk tingkat pelajar usia 12 sampai 17 tahun. Kami menganggap malam ini penting untuk kita pertemukan melalui walaupun secara daring, namun tentunya tidak mengurangi urgensi dan arti penting daripada pertemuan pada malam hari ini yang tentunya sangat urgent untuk membangun persepsi seperti apa vaksinasi yang aman dan halal yang tentunya menjadi strategi nasional untuk kita laksanakan. Baiklah, vaksinasi di tingkat pelajar ini kita pandang sebagai sebuah kebijakan nasional. Berbicara mengenai kebijakan nasional, maka ada dua hal yang menjadi pilar. Pertama adalah legal standing-nya, dasar hukumnya. Yang kedua adalah legal proseduralnya. Insya Allah untuk legal proseduralnya akan dibahas oleh dokter kita. Dan untuk pertemuan singkat kami akan memberikan sambutan bahwasanya vaksinasi ini merupakan program nasional yang awalnya kita lihat dalam bentuk edaran Permenkes PMK, namun kita lihat peraturan regulasi terbaru itu dalam bentuk peraturan Perpres nomor 50 tahun 2021 yang tentunya merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya, Perpres sebelumnya yang mengatur tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Dari konsideran itu, dari redaksi daripada Perpres itu, kami melihat di pasal 11A yang menjadi stressing untuk kita tekankan bahwasanya di 11A itu poin 1, bahwasanya tanggung jawab hukum diambil alih oleh pemerintah, ya, baik dalam hal safety, quality, and efficacy, artinya keamanan, mutu, dan kemanjuran itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga dalam hal ini sekolah, kemudian puskesmas, kita lihat ya di redaksinya di ayat 4-nya bahwa segala hal nantinya taruhlah kejadian ikutan KIP-nya ya pasca vaksinasi itu juga merupakan tanggung jawab hukum dari pemerintah, sehingga ini yang harus kita sadari bahwa kewajiban kita untuk kemudian mensukseskan program ini secara nasional. Baiklah, untuk kami akan deskripsikan bagaimana di tingkat sekolah kita bahwa ini ya ini latar belakang. Ya, mohon izin untuk melanjutkan kembali. Jadi di sini yang menjadi titik poin yang ingin kami sampaikan bahwa latar belakang daripada program ini untuk mencapai target nasional 70% akhir tahun 2021, sasaran pencapaian vaksinasi.
Maka berbagai strategi termasuk sekolah diharapkan untuk mampu menyusun strategi yang sesuai dengan permasalahan atau hambatan spesifik di unit masing-masing dalam percepatan vaksinasi. Maka tentunya strategi yang kita harapkan adalah mendorong termasuk upaya pada malam hari ini sosialisasi dan edukasi tentang vaksin termasuk dengan melibatkan orang tua, tokoh dan masyarakat. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman lebih komprehensif terhadap bahaya COVID dan pentingnya vaksinasi. Namun tentunya tantangan kita pada saat ini yang menjadi persepsi semua unsur bahwa saat ini masih ada misinformasi atau bahkan hoax seputar vaksin dan vaksinasi. Kita diminta untuk menyaring seluruh informasi yang diterima dan jangan langsung percaya dan menyebarluaskannya. Seiring upaya percepatan vaksinasi, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Sedangkan menurut data dari pertemuan kami dengan kepala sekolah, kemudian unsur dinas pendidikan dan unsur dinas kesehatan, bahwasanya percepatan ini ingin kita capai sehingga termasuk di tahap ini tahap pelajar ya, usia ini kita ingin capai termasuk sekolah kita ya. Jadi izin melaporkan di sekolah kita ini sesuai dengan profil sekolah ya, dari jumlah siswa kita yang 20 ini dari data Dapudik ya, jadi guru berjumlah 10 dengan unsur PTK yang ada, kemudian siswa ada 203 ya, 203. Rombongan belajarnya ini tersebar dalam 8 kelas. Jadi seperti ini Bapak Ibu gambaran sekolah kita. Dan data vaksinasi, percepatan vaksinasi COVID-19 dalam surat edaran Kemenkes itu tentang vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat, rentang masyarakat umum lainnya dan anak usia 17 tahun. Itu tidak hanya sebetulnya untuk penanggulangan COVID-19, tapi juga sebagai syarat tatap muka di sekolah. Walaupun sebetulnya sebelum ini sudah ada PSC, namun berdasarkan evaluasi, maka surat itu akan ditinjau ulang kembali. Ya, sedangkan angka vaksinasi di sekolah kita ini untuk guru dan pegawai, alhamdulillah 17 dari 20 orang, artinya di kisaran 85%. Sedangkan untuk siswa tervaksinasi secara mandiri baru 13 dari 203 orang atau 6,4% persentase siswa kita. Ini yang ingin kita capai target itu, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mendengarkan apa yang menjadi tantangan hambatan sehingga pencapaian ini tidak mampu kita raih. Baiklah, untuk sesi pertama kami cukupkan dan insya Allah untuk selanjutnya adalah pemaparan daripada dokter kita, Dr. Muhammad Rizky Setio Utomo. Baiklah, untuk kesempatan kedua kami langsung saja persilakan kepada Bapak Dokter untuk memaparkan presentasi atau pemaparan tentang bagaimanalah kita diedukasi tentang informasi sehat tentang vaksinasi ini. Baiklah, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dokter untuk menyampaikan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, sebelumnya saya Dr. Muhammad Rizky Utomo dari Puskesmas Pakalasang. Menyampaikan banyak terima kasih sudah diundang malam ini untuk menyampaikan hal terkait dengan vaksinasi untuk remaja. Memang banyak tantangan dalam program vaksinasi yang sekarang karena ya untuk masyarakat umum kebanyakan lebih beredar hoax-hoax di luar yang membuat info dari pertama kita akan mulai dulu dari apa itu COVID-19, karena banyak yang masyarakat masih belum mengerti sebenarnya COVID-19 itu apa. Jadi COVID-19 ini yang sementara menjadi pandemi adalah varian dari virus, namanya virus coronavirus yang virus coronavirus 2. Coronavirus ini ada banyak jenisnya. Virus corona yang pertama, virus SARS-CoV-1 itu dia variannya yaitu yang flu babi atau flu burung yang pernah kita kenal. Nah, ini yang varian keduanya.
Nah, varian SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini dia ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita atau droplet yang dikeluarkan saat bersin atau batuk atau droplet kuman yang menempel pada saat menyentuh mulut, hidung, dan mata yang telah menyentuh benda-benda terkontaminasi dengan virus tersebut. Nah, COVID-19 ini sendiri pertama kali dilaporkan sebagai pneumonia. Pneumonia ini adalah suatu radang pada paru-paru yang ditemukan di kota Wuhan pada tahun 2019 bulan Desember. Pada tahun 2020 PBB itu menyatakan bahwa COVID-19 ini menjadi darurat karena sudah menyebar di berbagai negara. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo Presiden Indonesia menyatakan bahwa Indonesia sudah terdampak COVID-19. Oke, sekarang untuk strategi pencegahan COVID-19 salah satunya itu dengan cara divaksin. Nah, vaksin ini sebenarnya ada istilah dari vaksin itu adalah vaksin itu sendiri, vaksinasi, serta imunisasi. Kebanyakan orang akan bingung dengan kata vaksinasi dan imunisasi. Jadi dari vaksin dulu, vaksin itu sendiri adalah produk biologis yang menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi vaksin ini adalah biotanya, yaitu organismenya dari varian virus itu sendiri. Sedangkan vaksinasi itu adalah pemberian vaksin bisa dalam bentuk utuh atau sebagian yang menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Sedangkan imunisasi adalah prosesnya. Jadi vaksinasi ini adalah pemberiannya, imunisasi adalah prosesnya. Jadi vaksinasi itu waktu disuntikan, imunisasi ini adalah waktu proses sehingga orang menjadi imun. Jadi beda antara vaksinasi dan imunisasi. Jadi sebenarnya orang itu divaksin kemudian mendapatkan imunisasi, ya. Nanti supaya tidak bingung. Kemudian vaksinasi ini adalah cara untuk mendapatkan kekebalan tubuh secara aktif. Ada juga mendapatkan kekebalan tubuh secara pasif, yaitu mendapatkan dari serum atau dari pengobatan, itu dapat meningkatkan kekebalan secara pasif. Tapi ini kalau vaksinasi secara aktif karena kita menyuntikkan atau memasukkan antigen virus dalam bentuk utuh atau sebagian ke dalam tubuh kita sendiri, sehingga jika nanti sudah terpajan dengan antigen yang sama atau virus yang sama, itu tubuh kita sudah mempunyai kekebalan yang spesifik. Nah, ini strategi penanggulangan vaksinasi di Indonesia. Pemerintah melakukan 3T, test, tracing, sama treat. Kemudian bersinergi dengan masyarakat juga harus tetap menerapkan pola hidup sehat, 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sekarang ditambah menjauhi kerumunan. Kemudian diantaranya itu dengan vaksinasi agar tercapainya nanti yang diinginkan, yaitu belum punya kekebalan juga dapat terlindungi. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat di sini ada dua bagan. Yang pertama adalah yang warna biru adalah orang sehat yang belum divaksinasi. Ini adalah orang yang sehat tapi sudah tervaksinasi. Sedangkan yang warna merah ini adalah orang yang sehat tetapi orang yang tidak divaksin tapi sementara mengandung virus. Kita utamakan saja COVID-19. Jadi jika pada keadaan sebagian saja yang mendapatkan vaksinasi, yaitu yang warna orange, ini yang 1, 2, 3 di antara semua kerumunan orang ini, dan yang terinfeksi hanya 2 orang, maka dalam waktu yang sangat singkat, virus itu dapat mereplikasi. Bahkan kita lihat cuma dari 2 orang itu tadi, 1, 2, 3 yang terimunisasi, jadinya malah cuma ada 1 yang lolos dari sekumpulan orang ini. Nah, bedanya dengan imunisasi, jika tadi imunisasinya sudah sampai 70%, itu orang-orang yang tidak dapat divaksin, seperti misalnya ada penyakit bawaan,
atau orang-orang dengan penjalanan kemoterapi atau operasi, nah itu dapat terlindungi walaupun dari sini sudah banyak yang divaksin, ada satu tidak semuanya tertular. Nah, ini juga di gambar sini juga menunjukkan bahwa walaupun sudah pernah tervaksinasi yang ini, nah dia kan pertama orange di sini. Walaupun dia sudah tervaksinasi, bisa saja dia tertular kembali. Memang vaksinasi bukan untuk tidak tertular, tapi jika tertular, gejalanya akan lebih ringan, bahkan tidak ada gejala. Itu yang diharapkan. Dan setelah divaksinasi, diharapkan jika tertular tidak akan menularkan ke orang lain. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari vaksinasi COVID ini pertama untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID. Kedua, untuk mencapai kekebalan kelompok tadi, herd immunity. Ketiga, untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Ini adalah beberapa vaksin yang sudah disetujui. Di Indonesia sendiri, semua vaksin ini sudah disetujui oleh BPOM, Badan Penanggulangan Obat dan Makanan. Yang terbaru, BPOM telah menyetujui 10 jenis vaksin untuk Indonesia, salah satunya Zivavax yang baru. Tapi sementara ini untuk di lingkungan Kabupaten Takalar masih memakai 2 jenis untuk di puskesmas, yaitu CoronaVac dan AstraZeneca. Sedangkan untuk di rumah sakit ada juga tambahannya yaitu Moderna, tapi di sini tidak ada itunya. Nah, bedanya dari beberapa jenis vaksin ini adalah pertama jenis vaksinnya sendiri itu dimasukkan. Nah, kalau kita lihat di sini dari Sinovac itu adalah inactivate dari virusnya sendiri. Jadi virus yang dilemahkan. Jadi memang virusnya masih ada, tapi dilemahkan atau dimatikan, kemudian dimasukkan. Jadi total memang bentukan seluruh virusnya itu dimasukkan ke dalam tubuh. Bedanya sama yang Pfizer atau dia Moderna atau AstraZeneca, itu yang diambil adalah bagian dari virus tersebut. Kalau yang di sini, kalau yang Pfizer ini hampir sama dengan Moderna, itu yang diambil adalah mRNA-nya, jadi replikasinya, gen replikasi yang diambil dari virus tersebut. Sedangkan untuk AstraZeneca, AstraZeneca itu adalah yang non-replicating viral, tapi yang menimbulkan antigen. Jadi agak susah ini memang yang penting kita tahu saja bahwa beberapa jenis vaksin ini berbeda-beda isiannya, tapi tujuannya sama untuk membentuk imunitas. Nah, yang kita pakai sekarang kan CoronaVac. Kita fokus di sini saja. Pertama-tama muncul ini pada sekitar bulan Februari 2021, CoronaVac disetujui oleh BPOM digunakan di Indonesia. Kita masih membatasi penggunaan pada usia 18 sampai 59 tahun. Nah, kenapa? Karena waktu itu belum ada penelitian lebih lanjut terhadap kelompok masyarakat usia yang lain. Sekitar bulan Juli 2021 itu ada studi baru yang keluar bahwa bisa pada orang usia lansia lebih dari 60 tahun dan dengan penyakit komorbid seperti hipertensi, gula darah. Dan sekarang pada bulan Agustus September keluar lagi hasil penelitian terbarunya fase 3 bahwa aman pada usia 12 sampai 17 tahun serta ibu hamil dan ibu menyusui, karena dulu kan sebelumnya ibu hamil dan menyusui juga tidak bisa karena belum selesai penelitiannya. Nah, sekarang ini juga masyarakat Indonesia 200 jutaan itu supaya semuanya mendapatkan imunisasi agar tercapai herd immunity yang tadi.
Oke, nah ini Sinovac. Ini yang tadi saya bilang ada update-nya, bahwa dapat diberikan pada usia 12 sampai 17 tahun, hanya orang dewasa yang sudah lansia usia lebih dari 59, dan ibu hamil serta menyusui. Dulu kan ibu hamil dan menyusui belum bisa, tapi setelah muncul ada penelitian terbarunya, ternyata bisa pada ibu menyusui dan ibu hamil, dan resiko efek sampingnya kecil. Oke, ini juga ada rekomendasi IDAI dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tanggal 28 Juni 2021 bahwa menilik dari hasil penelitian bahwa pada anak-anak aman untuk dilakukan vaksinasi. Nah, pentingnya adalah pada kasus COVID-19 yang di bulan Juli-Juni, pada 1 dari 8 orang tertular adalah anak. Nah, pada anak ditakutkannya berpotensi mengalami long COVID. Nah, long COVID ini nanti kalau ada yang bertanya nanti saya jelaskan. Nah, kemudian dari izinnya tadi kan ada izin gunanya sama izin persetujuannya. Nah, kalau dari badan hukumnya itu dari pemerintah melalui Perpres, PMK, nah itu sudah mengeluarkan. Nah, dari izin gunanya itu, prosedurnya itu dari IDAI sama BPOM sudah mengeluarkan, jadi bisa. Nah, varian Delta yang baru-baru muncul di Indonesia ini memang menjadi varian of concern oleh WHO. Penularannya lebih cepat dari varian-varian Alpha atau Beta yang dulu waktu pertama kali masuk di Indonesia. Kemudian, anak bisa jadi sumber penularan bagi orang dewasa, karena pada anak lebih aktif dan biasanya jarang untuk dapat menerapkan jaga jarak, apalagi mencuci tangan belum tentu. Kemudian untuk mencegah munculnya mutasi virus. Nah, mutasi virus ini terjadi akibat dari banyaknya penyebaran virus. Kemudian untuk ya persiapan tatap muka PTM dari sekolah itu sendiri. Ini yang dari IDAI tadi sudah saya jelaskan bahwa fase uji klinis fase 1 dan fase 2 hasilnya aman dan serokonversi yang tinggi. Nanti ini serokonversi ini maksudnya munculnya imunitas dalam tubuh setelah menggunakan vaksin Sinovac itu lumayan tinggi. Nah, sebenarnya ada prinsip juga untuk dimulai vaksinasi, mempertimbangkan bahwa jumlah subjek uji klinis yang sudah memadai, kemudian tingginya mobilitas dan kemungkinan berkerumun di luar rumah, serta mampu menyatakan keluhan KIPI bila ada. Nah, ini KIPI nanti dibahas dulu. Nah, berapa sih yang mau diberikan untuk anak-anak yang usia 12 sampai 17 tahun? Sama sebenarnya dengan orang dewasa ataupun lansia, ibu hamil bahkan ibu menyusui, semuanya sama. Pada Sinovac itu yang dipakai tetap dosis 3 mikrogram atau 0,5 ml disuntikan intramuskular di otot deltoid lengan atas, bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Diberikan 2 kali dengan jarak 1 bulan untuk supaya kemungkinan efek serokonversinya lebih tinggi. Nah, yang tadi untuk anak-anak umur 3 sampai 11 tahun masih menunggu kajian untuk menilai keamanan dan dengan jumlah subjek yang memadai. Ini kontraindikasinya, kan beberapa pasti orang tua concern terhadap anaknya jika misalnya anaknya ada penyakit-penyakit tertentu. Nah, penyakit-penyakit seperti apa yang tidak bisa atau dalam pengawasan untuk bisa divaksin. Misalnya, anak dengan defisiensi imun primer, penyakit autoimun yang tidak terkontrol, misal Guillain-Barré, mielitis transversa, akut demyelinating encephalomyelitis, atau anak dengan kanker yang sedang menjalani kemoterapi dan radioterapi, tapi ini sudah ada pembaruan lagi bahwa yang menjalani kemoterapi atau radioterapi bisa diberikan asalkan sementara dalam pengawasan dokter ahli. Ini bisa. Kemudian sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan atau sitostatika berat, misalnya pada anak-anak dengan hipotiroid atau hipertiroid. Ini demam 37,5 atau lebih, ini maksudnya untuk jaga-jaga saja, jangan sampai kita tidak tahu demamnya apakah dari vaksin atau dari bukan. Ini yang hamil ini sudah tidak lagi, sekarang sudah bisa pada ibu hamil. Nah,
Dulu masih sembuh dari COVID kurang dari 3 bulan, tetapi ada yang baru rekomendasi terbaru menyatakan bahwa sembuh dari COVID kurang dari 1 bulan sudah bisa untuk divaksin. Nah, ini juga pasca imunisasi lain kurang dari 1 bulan, ini misalnya imunisasi campak booster pada anak-anak usia kelas 1 SD dan kelas 5 SD. Jadi nanti untuk yang vaksinasinya ditunda 1 bulan setelah pemberian campak boosternya. Ini hipertensi tidak terkendali jarang pada anak, diabetes mellitus tidak terkendali ada, tapi yang jenisnya diabetes tipe 1 dan itu lumayan jarang pada anak. Penyakit-penyakit kronik atau kelainan kongenital yang tidak terkendali ini akan butuh untuk dari dokter spesialis. Oke. Nah, di mana sebaiknya imunisasi dilakukan atau vaksinasi dilakukan? Biasanya IDAI merekomendasikan untuk dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mematuhi panduan imunisasi yang telah disusun oleh Kemkes, IDAI, dan organisasi profesi lain. Pelaksanaan imunisasi dapat dimulai setelah mempertimbangkan kesiapan petugas kesehatan, sarana prasarana, dan masyarakat. Alhamdulillah untuk yang Kabupaten Takalar, semua puskesmas dan rumah sakit telah siap untuk melakukan imunisasi. Tinggal bagaimana dari kesiapan orang tuanya itu sendiri untuk membawa anaknya atau untuk menyemangati anaknya. Dan orang tuanya itu sendiri harusnya juga sudah divaksin untuk memberikan contoh terhadap anaknya bahwa vaksin itu memang insya Allah aman. Ya. Nah, ini masih tentang IDAI. Imunisasi bersamaan untuk semua pengguna rumah lebih baik. Jadi maksudnya bukan cuma anaknya, bapaknya, ibunya, orang tuanya, kakek neneknya, om tantenya, sebagusnya semua yang bisa untuk mendapatkan imunisasi harus diimunisasi. Ya. Kemudian dilakukan pencatatan vaksinasi secara elektronik. Sekarang ini sudah dalam aplikasi Peduli Lindungi. Jika sudah selesai divaksin pasti akan masuk datanya kecuali kalau NIK-nya bermasalah. Nah, kemudian ini yang penting pada anak-anak adalah melakukan pemeriksaan kemungkinan KIPI. Biasanya beberapa orang tua, bahkan bukan cuma orang tua, orang dewasa saja yang mempunyai KIPI kadang jarang untuk melaporkannya. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ini yang tadi, bahwa untuk dengan kanker dalam fase pemeliharaan, penyakit kronis atau autoimun harus berkonsultasi dengan dokter penanggung jawab. Biasanya kan anak-anak dengan penyakit begini pasti ada dokter penanggung jawab spesialisnya. Dokter spesialis penanggung jawabnya sendiri yang menanganinya. Jadi dia lebih tahu soal masalahnya. Oke. Ini tadi rekomendasi IDAI yang tanggal 28 Juni saja. Nah, ini KIPI. KIPI ini adalah kejadian ikutan pasca imunisasi, yaitu bisa berupa dari efek samping vaksin atau memang dari tubuh sendiri merespon vaksinnya bagaimana, dari tubuh anak itu sendiri untuk merespon vaksinnya bagaimana. Nah, efek samping untuk yang CoronaVac saja ya, karena berbeda biasanya tidak terlalu bedanya. Berbeda jenis vaksinnya tidak terlalu beda efek sampingnya. Efek samping itu ada dua. Yang pertama adalah reaksi lokal dan reaksi sistemik. Reaksi lokal ini maksudnya reaksi pada tempat injeksi, biasanya muncul pembengkakan. Eritema ini maksudnya berwarna merah, gatal, indurasi, maksudnya ada benjolan di situ, hampir sama dengan pembengkakan. Ada kemerahan eritema ini, menurunnya sensasi dan warna kulit yang lebih pudar. Maksudnya biasanya ada kalau yang warna kulitnya itu coklat, dia akan berubah agak sedikit berwarna putih karena dia kan meradang berwarna merah. Jadi kayak yang kulit coklat kok kayak kulitnya di tempat suntikan kayak warna agak putih ya. Nanti takutnya panuan, padahal bukan. Itu cuma discolorization apa. Oke. Baru kedua adalah reaksi sistemik. Nah, reaksi sistemik ini adalah reaksi yang terjadi akibat dari respon imun ke seluruh tubuh. Nah, reaksi sistemiknya bisa berupa nyeri otot, demam yang paling sering, rasa lelah atau fatigue, kemudian mual, muntah, atau sakit kepala. Ini semua termasuk dalam reaksi sistemik dan reaksi lokal yang ringan. Nanti ada juga reaksi terhadap
reaksi terhadap vaksin yang terbagi jadi dari ringan, sedang, berat ya. Ini yang berdasarkan hasil uji klinik CoronaVac pada lebih dari 10.000 subjek di Indonesia, Cina, Brasil, dan Turki. Efek samping biasanya ringan hingga sedang. Nah, ini tadi yang dibagi 3 jadi ringan, sedang, sama berat. Nah, ini yang dibagi 2 jadi lokal dan sistemik. Kemudian pada 10 orang tadi tidak ada efek samping serius yang dilaporkan terkait dengan pemberian vaksin CoronaVac. Kenapa KIPI harus dipantau? Penting akibat dari tidak ada 100% vaksin aman dan tanpa risiko. Memang semuanya, bahkan obat juga tidak ada yang obat 100% tidak ada efek sampingnya atau aman. Pasti ada risiko dan efek sampingnya. Namun, kenapa kita harus melaporkan? Agar supaya peristiwa yang terjadi itu bisa diantisipasi. Satu, kemudian kalau ada KIPI, kemudian bisa ditangani, nah itu kan dapat membantu bahwa publik menjadi percaya bahwa walaupun ada KIPI tetap ditangani. Jadi walaupun ada efek sampingnya muncul, tetap dapat ditangani dan efek sampingnya itu akan dijelaskan bahwa efek sampingnya itu ringan atau berat. Kemudian pemantauan KIPI juga membantu meningkatkan kualitas. Jadi nanti bisa dilihat bahwa kenapa KIPI pada daerah ini atau pada puskesmas ini lebih tinggi daripada KIPI di daerah atau puskesmas yang lain. Kenapa? Bisa nanti dievaluasi lagi. Jadi penting untuk orang tua memberitahukan jika anaknya terjadi reaksi KIPI. Tapi reaksi KIPI tidak perlu terlalu ditakuti ya. Nah, ini untuk persiapan saja dari sekolah tatap muka. Tetap terapkan protokol kesehatan di sekolah. Jadi yang rata-rata di sekolah dengan zona hijau, kuning, sudah mulai bisa melakukan PTM terbatas ya. Ini sebelum berangkat penting untuk dalam masa pandemi seperti ini bahwa kita harus mulai terbiasa dengan hidup sehat dan hidup bersih dan sehat. Jadi sarapan sebelum berangkat itu penting karena dulu waktu sebelum pandemi memang jarang sekali ada yang sarapan dengan lengkap atau sarapan lah setidaknya sebelum berangkat. Nah sekarang pada saat masa pandemi seperti ini, alangkah baiknya bahwa kita memberikan sarapan terhadap anak kita sebelum berangkat agar tercipta setidaknya kondisi yang fit untuk anak datang ke sekolah. Kemudian pastikan diri dalam kondisi sehat. Bila ada sakit atau apa sebaiknya konsultasi dengan guru apakah dapat ditunda atau pindah harinya. Kemudian untuk sementara sekarang walaupun vaksinasi sudah berjalan, anak-anak yang sudah mendapatkan vaksinasi, orang yang sudah mendapatkan vaksinasi, tetap harus menggunakan masker, menerapkan 3M, sering cuci tangan. Kemudian masker yang direkomendasikan memang sebenarnya lebih baik kain 3 lapis atau 2 lapis yang bagian masker medis yang 2 lapis atau masker kain yang 3 lapis. Kemudian bawa cairan hand sanitizer apabila kira-kira di sekolah agak sulit untuk mendapatkan sumber air bersih atau tempat untuk mencuci tangan. Kemudian bawa bekal sendiri, ini penting untuk menjaga agar transmisi tidak terjadi karena transmisi virus COVID-19 ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, bisa dari uang kalau berbelanja, bisa dari bahan belanjaan itu sendiri saat berbelanja. Jadi lebih amannya bawa makanan dari rumah, bawa makan dan minum dari rumah. Dan juga kalau misalnya ada keperluan, bawa perlengkapan pribadi. Jangan dulu saling bertukar misalnya baju olahraga atau apa gitu ya. Sip. Mendingan ini tetap gunakan masker, jaga jarak, hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Kemudian saat batuk, menerapkan etika batuk dan bersin, yaitu dengan menggunakan menggunakan sapu tangan atau bisa dengan lengan. Jangan lupa selalu mencuci tangan setelah datang ke kelas, sebelum pulang dari sekolah.
Kemudian sebaiknya sebelum masuk di gerbang sekolah ada pemeriksaan kesehatan yaitu suhu tubuh, gejala batuk pilek atau sakit tenggorokan atau sesak napas. Kemudian ini cuci tangan pakai sabun sebelum memasuki gerbang dan ruang kelas dan juga nanti pada saat pulang ya. Ini saat tatap muka di kegiatan belajar mengajar, gunakan masker, gunakan alat musik atau alat belajar pribadi, usahakan tidak meminjam-minjam sama teman dulu. Kemudian melakukan pengamatan visual. Jika misalnya ada yang kelihatan sakit, coba dicek ya. Nah, memang kita dalam masa pandemi ini harus mengadaptasi kebiasaan baru di sekolah untuk supaya kita bisa kembali ke sekolah dan beraktivitas di sekolah dengan ini sekedar tambahan bahwa banyak orang tua yang mengeluh, bukan mengeluh salah, banyak orang tua yang khawatir bahwa itu yang jarum digunakan jarum berapa. Nah ini untuk perbandingan saja ya. Ini adalah jarum 10 mili, ini jarum 5 mili, ini jarum 3 mili, ini jarum 1 mili, dan ini jarum 0,5. Nah jarum yang dipakai untuk vaksinasi adalah jarum yang paling kecil ini, 0,5. Dan jarum itu adalah jarum sekali pakai. Jadi setelah disuntikan ke satu anak, jarum itu akan kita langsung patahkan, jadi tidak akan bisa digunakan untuk anak yang lain. Dan di sini juga ada safety-nya. Jadi sudah setelah selesai disuntikan, ini tidak bisa ditarik kembali. Jadi dia hanya satu kali pemakaian. Jadi tidak ada namanya satu anak yang pakai atau dua anak yang pakai satu jarum. Tidak ada. Jadi semuanya diusahakan dengan safety yang ketat. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas pemaparan dari dokter kita, dokter yang masih muda, masya Allah. Tentunya banyak hal yang ingin dipersepsikan dari orang tua. Namun sebelum itu kami persilakan dulu monitoring. Ananda Chelsea ada di ruang, ada termonitor di pertemuan malam hari ini. Jadi alhamdulillah di sekolah kita ada beberapa orang tua yang mengikut sertakan Ananda untuk secara mandiri vaksinasi. Jadi ada 13 orang dari 203 siswa. Namun tentunya dari partisipan malam ini kami melihat hanya 20-an, tentunya langkah berat bagi sekolah kembali untuk mampu mengedukasi teman-teman orang tua Anandanya. Tapi insya Allah sesuai jadwal kita akan vaksinasi di tanggal 14, tepatnya hari Kamis. Masih ada 2-3 hari ini untuk persiapan bagaimanalah bisa mobilisasi anak Anda ini untuk ikut vaksinasi. Selanjutnya tentunya vaksinasi ini penting ya, penting karena perkembangan terbaru bahkan izin tatap muka dari PSC itu akan ditinjau ulang kembali ya. Jadi harapannya sekolah mampu memiliki strategi untuk mencapai vaksinasi yang sehingga seperti yang dipaparkan tadi Pak Dokter, tentunya kita dari 5M jadi 3M dan nantinya tinggal 1M, memakai masker sebagai protokol kesehatan di adaptasi kebiasaan baru. Baiklah, ada dari orang tua Ananda Chelsea termonitor. Bisa memberikan dulu testimoni ketika Nanda divaksinasi. Kami lihat. Ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Nanda. Ya, ceritakan pengalamannya dulu waktu divaksinasi. Ada sini dokter bisa konsul juga. Ya silakan Nanda. Oh iya. Jadi waktu divaksinasi itu ada efek sampingnya yang kurasakan Ustaz. Alhamdulillah, ya. Jadi insya Allah nih Chelsea ini duta vaksin tingkat sekolah. Jadi diharapkan nantinya pada hari hanya mampu mendrive, mengarahkan teman-temannya. Ya. Ada mungkin pertanyaan untuk ke dokter Chelsea, Nanda Chelsea? Tidak ada Ustaz. Yeah.
Mungkin dari Bapak Ibu orang tua yang membersamai hari ini bisa berkomunikasi tentang seperti apa kendala dan hambatan yang ingin tentunya di lapangan nanti. Dan insya Allah nih saya rasa ini yang 29 orang hadir ini anandanya insya Allah siap divaksin ya tentunya. Bisa melalui kolom chat, bisa juga unmute kita punya audio atau meng-on-kan video kita untuk memberikan dulu gambaran lah termasuk kepada sekolah seperti apa supportnya ke sekolah, seperti apa gambaran ke sekolah kita. Alhamdulillah juga pada malam hari ini bersama kita pengawas bina SMP YT Wahdatul Ummah Bapak Haji Abdul Muin. Tapi Pak termonitor Pak Haji? Ya. Sementara ya saya pantau nanti sambil belajar juga di persiapan untuk besok masuk di pelatihan. Oh, Masya Allah ya Pak, maaf Pak ya, Insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang lain ada bisa berbagi pengalaman kepada sekolah tentang seperti apa yang hari-hanya nanti hari Kamis, Insya Allah untuk hari Kamisnya kita akan maksimalkan, termasuk orang tua yang belum tervaksin bisa juga divaksin bersama Ananda. Bapak Ibu guru, kami men-share kembali data vaksinasi di sekolah kita, ya. Ini data vaksinasi di sekolah kita ini, alhamdulillah untuk guru sudah mencapai 85%. Tinggal siswa ini baru 13 ini secara mandiri kami harapkan untuk pas lokus vaksinasinya di hari Kamis ini bisa mencapai 70% sehingga nantinya di bulan 11 kita kembali belajar dengan normal lagi tentunya dengan kebiasaan baru ya seperti itu. Jadi tantangan ini bagi sekolah bagaimanalah bisa memaksimalkan ini apalagi di kondisi saat ini kita inginkan kembali pembelajaran kita secara tatap muka reguler. Ya, artinya kan selama ini kita menggunakan model shifting dengan maksimal kelas hanya 16 orang. Ya, jadi tentunya sangat dirindukanlah bagaimanlah pembelajaran kita bisa reguler. Ya. Ada mungkin di kolom chat yang bisa dikomunikasikan Bapak Ibu atau bisa memberikan komentar, saran kepada sekolah seperti apa Anandanya, kira-kira Ananda ini gimana kondisinya? Karena jelas menurut Pak Dokter tadi akan ada tetap istilahnya ya KIPI itu, namun reaksinya setiap anak beda kembali ya seperti itu. Namun itu reaksi yang tentunya dibahasakan tadi hal yang normal ya. Tinggal ini bagaimanalah kita mampu menjaga imun kita. Bagaimana Bapak Ibu? Ini bisa berkomentar? Ya, kayaknya untuk malam ini jelas ya, jelas dari pemaparan. Tinggal ini kemauan kita ini untuk mensukseskan program nasional ya. Ya, ada Bapak Ibu? Ya, Ya, silakan. jadi vaksinnya apa Ustadz yang punya untuk Ananda yang akan divaksin? Oh iya, terluput ya. Jadi untuk vaksinasinya syaratnya nanti membawa fotokopi KK. Ya. Bisa diulang, Ibu? Yang jenis vaksinnya yang nanti digunakan untuk puskesmas, sementara yang kita pakai ini adalah CoronaVac, karena CoronaVac itu paling aman, efek sampingnya
dan ketersediaannya lumayan untuk di Kabupaten Takalar. Oh iya. Enggak, masalahnya saya punya anak tuh, yaitu punya kekurangan yang pakai ini alat bantu dengar, pendengarannya. Apakah Oh ya, efeknya kalau pada saat divaksin? untuk penggunaan alat bantu dengarnya. Halo. Assalamualaikum. Maksudnya itu dokter karena Ananda ini kan difabel dari ini alat dengar, apa berpengaruh dengan vaksinasinya itu nanti? Oh, ya. Untuk yang ada masalah dalam pendengaran atau penglihatan, dia untuk sementara tidak ada concernnya dari vaksinnya sendiri bahwa tidak berhubungan langsung dan tidak menyebabkan efek samping ke masalah tersebut. Jadi untuk anak nanti insya Allah tidak ada masalah untuk ke arah situ. Ya dok, terima kasih banyak informasinya. Jadi kapan divaksin dok ke anak-anak? Insya Allah nanti yang untuk SMP Wahda direncanakan hari Rabu tanggal 14. Hari Kamis dokter. Hari Kamis tanggal 14. Iya dokter. Ya. Ya, Jadi komunikasi kami dengan wabarakatuh. Waalaikumsalam, komunikasi kami dengan puskesmas. Jadi vaksinasi ini bisa juga orang tua. Jadi orang tua datang membawa KTP bersama dengan Ananda. Jadi insya Allah hari Kamis hari vaksinasi. Jadi bagaimana kita bisa membantu program nasional ini, karena biar bagaimanapun sesuai tagline kami siap divaksin untuk masa depan. Ya, jadi tergantung kemauan kita nih Bapak Ibu. Jika kita ingin kembali sekolah normal, ya percepatan vaksinasi juga harus tercapai sehingga kita rindukan ini sekolah seperti biasa. Ada mungkin yang lain lagi, 2-3 orang lagi baru kita akhiri pertemuan sesuai dengan schedule sampai jam 9. Baiklah, kita cukupkan saja pertemuan kita pada malam hari ini. Tentunya luar biasa dari pemaparan dokter kita. Jadi kami dari pihak sekolah mengucapkan jazakallah khair. Semoga senantiasa ilmu yang diseringkan bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Tentunya hal yang ingin dibangun pada malam hari ini, bagaimanalah persepsi kita. Yang kita inginkan gini, Bapak Ibu ya, Ananda yang ingin divaksin nanti, usahakan off dulu dari pemberitaan di media-media tentang ini, karena pengaruh kecemasan juga mempengaruhi psikologi ketika divaksin, sehingga banyak yang nantinya setelah divaksin drop karena kecemasan awalnya yang terlalu tinggi. Jadi kita inginkan datang divaksin bahagia, setelah divaksin pun bahagia. Ya, jadi itu yang harapan kami ya. Untuk bahagia itu, maka info-info yang tentunya membuat kita drop, kita hentikan dulu. Jadi kita inginkan seperti yang di awal yang kita bangun, bahwasanya misinformasi tentang kabar-kabar hoax ini yang tidak dari pakarnya, bukan dari sumbernya, kita minimalisir sehingga nantinya vaksinasi ini berjalan dengan baik, baik kepada diri Ananda, baik kepada juga sekolah, bangsa dan negara. Baiklah, atas atensi malam hari ini terkhusus kepada dokter kami mengucapkan terima kasih banyak, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di waktu yang berbeda, membahas hal-hal yang berbeda tentunya.
kita bersamalah agar program ini berjalan dengan baik. Baiklah, kami tutup saja pertemuan malam hari ini. Sesuai schedule kita sampai jam 21 dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu yang boleh lab. So, masih ada yang ya. Izin live ya. Ya, makasih dokter. Ya. Ya.